Bismillah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan keistiqamahan di atas dinul Islam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya pada kita semua pada hari ini. Yang paling utama adalah nikmat iman, Islam ya, serta kesehatan walafiah, waktu luang yang Allah berikan sehingga kita bisa memanfaatkannya di jalan ketakwaan, yaitu kita berkumpul di sini untuk belajar ilmu agama ya. Semoga Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya, dalam rangka jadwal kajian rutin halaqah wirausaha, insyaallah hari ini kita membahas kajian tematik yaitu tentang adab-adab hutang piutang ya. Temanya memang kajian tematik, tapi insyaallah kontennya saya akan bacakan dari hadis-hadis Nabi SAW dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz ya, yang tulis oleh Syekh Abdul Azim Badawi. Ya, tentang hutang piutang ya, ini memang di zaman kita sekarang ini, di era kontemporer ini, sebagian sudah menjadi hal yang tabu ya, sudah menjadi hal yang tabu ya, hutang piutang itu. Bahkan banyak yang menjadi bahan ledekan ya. Pinjam dulu 100 ya, enggak, pinjam dulu 100. Nah, kenapa terjadi seperti ini? Karena baik pihak yang memberikan hutang ataupun pihak yang berhutang ini mungkin lalai dari adab-adab ya di dalam bertransaksi atau melakukan transaksi hutang piutang, sehingga muncullah kelalaian-kelalaian ya, muncullah berbagai macam permasalahan ya di dalam transaksi hutang piutang, sehingga sampai ada pihak-pihak yang dizolimi, dan sampai sekarang hutang piutang ini menjadi hal yang tabu, hal yang aib. Padahal ya, transaksi akad hutang piutang ini merupakan salah satu di antara akad-akad apa? Ada yang ingat gak? Dua jenis akad-akad ya. Ada akad-akad muawadhah, nah, dan akad-akad tabarruat. Kalau hutang piutang termasuk bab tabarruat ya, termasuk akad sosial. Nah, setiap akad sosial itu memiliki keutamaan ya dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum lebih jauh tentang adab-adab hutang piutang, kita mungkin mengenal dulu apa itu definisi dari hutang piutang. Nah, kalau dalam bahasa Arab hutang itu namanya al-qardu, qard ya, akad qard. Mungkin jamaah kajian udah familiar ya mendengar kata qard ini. Nah, cuma itulah mengapa kita harus mengenal istilah syar'i akad-akad itu dengan bahasa Arab, karena bahasa Arab itu spesifik. Ya, enggak semua kalau di bahasa Indonesia kan hutang itu banyak artinya ya. Hutang duit namanya hutang, hutang barang namanya hutang, pinjem gitu ya, pinjem. Atau pinjam manfaat kayak pinjam pulpen, pinjam motor, itu juga namanya pinjam. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu beda-beda sehingga tidak tertukar maknanya dan konsekuensinya. Kalau hutang secara umum baik barang ataupun uang itu kan kita dinamakan dain ya, dain.
Nah, kalau dengan yang spesifik pinjam uang ya atau hutang uang itu namanya qard ya, qard. Makanya mungkin ada kaidah masyhur yang jamaah sering dengar. Kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Nah, bayangkan kalau itu salah terjemah. Nah, banyak saya lihat di komunitas-komunitas anti riba ya, itu qard itu hanya diterjemahkan hutang sehingga salah makna. Setiap hutang yang diambil keuntungan ya, itu adalah riba. Nah, maka di situ ada yang memahami ini apa? Jual beli kredit ya, hutang barang, ngambil keuntungan itu riba. Nah, karena salah memahami bahasa. Padahal yang dimaksud dengan kullu qardin itu maksudnya ada hutang, hutang apa? Hutang uang ya. Kalau hutang barang mengambil keuntungan boleh nggak? Hah? Boleh. Ya jual beli kredit namanya. Jual beli kredit atau jual beli tempo ya. Nah, kalau pinjam pulpen atau pinjam motor itu kan istilahnya beda lagi, ariyah namanya kan. Nah, itu jadi pentingnya kita memahami istilah syar'i itu dengan atau akar-akar muamalah itu dengan bahasa Arab ya. Seperti itu. Nah, al-qardu apa yang dimaksud dengan hutang itu ya? Wal mal alladzi yu'tihil muqrid lil muqtarid liyarudda mislahu ilaihi inda qudratihi alaihi. Ya. Hutang adalah yaitu harta yang diberikan oleh mukrid ya. Mukrid itu kreditur lil muqtarid kepada debitur ya, liyarudda mislahu ilaihi, yang dimana nanti dia mengembalikan ganti yang semisal ya ketika dia mampu membayar. Nah, itu jadi asalnya memang hutang itu tidak berbatas waktu, jadi kalau mampu baru bayar. Terkadang di kita juga salah memahami bahwasanya orang yang hutang kita tetapkan waktunya. Nah, ketika dia waktunya lewat itu kita anggap dia langsung auto zolim. Nah, ini keliru ya, keliru. Jadi orang yang memang tidak mampu bayar secara memang dia nggak ada kemampuan ya, sehingga dia lewat dari batas waktu yang ditentukan, itu tidak serta-merta dia dianggap zolim. Seperti itu. Karena memang asalnya hutang itu dibayar ketika dia mampu. Adapun kalau memang kita mau berikan batas waktu itu sifatnya boleh. Ya, sifatnya boleh, tidak wajib. Wa huwa fi asli lughah al-qat'u. Nah, dalam arti asalnya secara bahasa itu adalah memotong ya. Wa sumiyal mal alladhi ya'khuduhul muqtarid bil qard. Li'anna al-muqrid yukti'uhu qit'atan min malihi. Kenapa disebut secara bahasa itu al-qat'u, memotong? Karena diibaratkan ya, si kreditur ini memotong bagian dari hartanya dan diberikan kepada si debitur ya. Nah, ini ta'rif atau definisi dari akad hutang piutang itu sendiri. Kemudian fadluhu, keutamaan hutang. Nah, ini agar kita tidak menganggap remeh amalan memberikan hutang kepada saudara kita, teman kita ya, atau saudara atau kerabat ya, atau tetangga yang membutuhkan. Karena keutamaannya sangat besar. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW an Abi Hurairah anna Nabi SAW qala man naffasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa yang menghilangkan kesusahan ya, satu kesusahan saudara muslim ya, di antara kesulitan-kesulitan dunia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya nanti di hari kiamat. Ini Masya Allah ya. Wa man yassara ala mu'sir, siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi, dan Allah akan senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Nah, hadis yang mulia ini ya, hadis yang agung ini menandakan tentang keutamaan menolong saudara yang kesulitan, termasuk kesulitan finansial. Ya, jadi kalau kita ada tetangga, kerabat, teman ya, teman jamaah ya, satu masjid atau teman di komunitas, kita itu harus peka, dituntut untuk peka ya, untuk memberikan bantuan kepada dia. Kalau kita tidak bisa memberikan sedekah ya, minimal kita bisa membantu dia dengan bentuk
hutang ya, dengan bentuk hutang. Kalau kita rezeki kita sedang lapang karena pahalanya besar ya. Ini akan termasuk ya di dalam hal ini kita meringankan kesulitan saudara kita yang kesulitan finansial, maka itu sama saja menghilangkan kesulitan saudaranya di dunia. Nah, maka pahalanya tadi besar sekali. Allah akan menghilangkan kesulitan kita nanti di hari kiamat. Dan Allah senantiasa akan membantu kita di dunia ini dan di akhirat selama kita mau membantu saudara kita. Di antaranya mau memberikan hutang kepada saudara kita. Ini motivasi kita untuk saling memberikan hutang ya kepada teman-teman kita yang membutuhkan kalau memang kita memiliki kelapangan finansial ya. Kita harus saling membantu. Kemudian hadis yang berikutnya, wa Ibnu Mas'udin, hadis dari Ibnu Mas'ud, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain illa kana qasadaqatiha marrah. Kata Nabi SAW, siapa saja seorang muslim ya yang menghutangi saudaranya 2 kali, maka itu pahalanya seperti dia bersedekah 1 kali. Ya, berarti berapa persen itu? 50% ya. Jadi pahala menghutangi orang itu 50%-nya terhitung sedekah. Masya Allah besar sekali. Kalau kita ngutangin saudara kita 500.000, 1 juta misalnya, berarti kita dihitung bersedekah 500.000. Untung nggak itu? Untung, duit kitanya utuh, pahala sudah tercatat, ya enggak? Padahal uangnya nanti masih balik lagi, tapi kita sudah tercatat pahala 500.000. Ini kalau orang hitung-hitungan bisnis, dia bisnis utang ini, untung dia, menang banyak nih pahalanya, ya kan? Padahal hartanya tidak berkurang. Cobalah dijadikan bisnis utang, bisnis utang. Tapi buat mencari pahala ya, bukan untuk mencari profit. Ini pahala memberikan hutang itu 50%-nya terhitung sedekah. Yaitu motivasi kita dari Nabi SAW agar kita membiasakan ya, melazimkan membantu saudara kesusahannya, dan kebanyakan memang saudara kita itu kesulitannya adalah dari sisi kesulitan finansial ya, apalagi di zaman sekarang ini finansial. Kemudian at-tasydidu fihi, peringatan terhadap hutang piutang ya, agar kita tidak bermudah-mudahan di dalam berhutang. Ya, bahwasanya perkara hutang ini perkara yang serius ya, perkara yang berat. Jangan menggampangkan hutang ya, meskipun itu dari sisi si kreditur pahalanya besar. Nah, sekarang dari sisi si debitur ya, dari sisi debitur jangan bermudah-mudahan meminta hutang. Nah, saya lihat jamaah kaum muslimin sebagiannya bukan sekedar bermudah-mudahan berhutang, sekarang ini bermudah-mudahan minta sedekah. Saya banyak lihat tuh di sosmed, minta sedekah buat keperluan biaya pondok anaknya, minta sedekah buat biaya kontrakan. Itu terang-terangan di sosmed, banyak seperti itu. Jadi waduh, ini udah meminta-minta ya, minta-minta kepada manusia. Bukannya tidak ini ya, tapi kalau dipublis seperti itu kan jadi merendahkan ini ya, muruah kaum muslimin ya, kaum muslimin. Ya, sedangkan kita di dalam hutang itu juga tidak boleh bermudah-mudahan. Hadis dari Sauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man faraqa ruh al-jasad wa huwa bari'un min salasin dakhala al-jannah minal kibri wal gulul wad dain. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man faraqa ruh, siapa saja yang ruhnya terpisah dari jasad, ya ini dia sedang sakaratul maut ya, sedang sakaratul maut, wa huwa bari'un min salasin, dan dia berlepas diri dari 3 perkara, dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk surga. Yang pertama minal kibri, dari sifat sombong. Yang kedua wal gulul, dari gulul. Apa itu gulul? Ya, gulul itu secara bahasa ya, wal akhdhu minal ghanimah sirran qabla qismatiha, itu mengambil ghanimah ya, harta rampasan perang ya, secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan secara legal, secara resmi. Nah, ini secara khusus gulul itu bermakna seperti itu. Jadi nyomot ya harta rampasan. Nah,
Di dalam gulul makna secara kontemporer, fikih muamalah kontemporer, gulul ini juga bisa bermakna mengambil harta orang lain tanpa adanya hak, atau bisa kita bahasakan korupsi. Ya, korupsi, pungli ini termasuk gulul. Ya, dia senang mengambil harta yang bukan haknya. Atau mar'ab, ya, mar'ab kalau di perusahaan itu, ya, ini termasuk gulul. Wadain, dan hutang, ya. Nah, jadi hutang, kalau seseorang meninggal sakaratul maut dan dia tidak punya ketiga ini, ya, sifat sombong, nggak pernah ngambil harta orang secara batil, gulul, dan nggak punya utang, maka dia masuk surga, kata Nabi SAW. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis dari Abi Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Sesungguhnya jiwa seorang mukmin itu terikat, ya, bergantung, ya, dengan hutangnya sampai hutangnya tersebut dilunasi. Nah, ini hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya punya hutang dan kita sudah meninggal belum sempat bayar hutang. Ya, jadi kita mengusahakan kalau memang kita butuh hutang, ya, itu harus lunas sebelum kita meninggal. Ini peringatan tentang bahayanya hutang yang belum lunas sampai kita meninggal. Wa an Ibnu Umar, kemudian hadis yang berikutnya dari Ibnu Umar, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun qudiya min hasanatihi laisa sama dinarun wala dirhamun. Ini siapa saja yang meninggal dan dia memiliki hutang, ya, dinar, 1 dinar atau 1 dirham, ya, maka nanti akan dibayar dengan hasanatihi, dengan kebaikan-kebaikannya. Laisa sama dinarun wala dirhamun, dan itu enggak sama, ya, enggak setara antara kebaikan-kebaikan dengan dinar dan dirham. Nah, ini bahaya, ya. Kalau amalan kita sedikit, kita punya utang, ini makanya nanti jadi bisa membuat orang itu bangkrut di hari kiamat. Ya, sudahlah amalannya sedikit, dia punya hutang. Nah, kalau hutang belum terbayar sampai nanti di hari kiamat, maka harus dibayar dengan pahala-pahala, ya, dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang membuat orang bangkrut. Sedangkan duit itu enggak setara dengan pahala, ya. Kita pahala enggak banyak, ya, amalan kita tidak banyak. Maka jangan sampai kita menambah kebangkrutan kita di hari akhirat dengan kita memiliki hutang dan belum lunas sampai kita meninggal. Wan Abi Qatadah, kemudian hadis dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fihim fadzakara lahum annal jihada fi sabilillah wal imana billah afdalul a'mal, ya. Ini suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah, ya, berdiri di hadapan para sahabat. Fadzakara lahum, kemudian Nabi SAW menyebutkan annal jihad fi sabilillah, bahwasanya jihad di jalan Allah, wal imanu billah, dan beriman kepada Allah, afdalul a'mal, itu adalah amalan yang paling utama, yang paling afdal. Faqama rajulun faqala, kemudian berdirilah seorang, ya, sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah, apa pendapat engkau kalau aku terbunuh di medan perang di jalan Allah, atukaffaru anni khataaya, apakah semua dosa-dosaku akan diampuni, ya. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi SAW bersabda, na'am, betul. In qutilta fi sabilillah, kalau kamu terbunuh di medan perang, ya, jihad di jalan Allah, wa anta sabirun muhtasib, dan kamu bersabar serta mengharap pahala, ya, bukan untuk riya, muqbilun, dan maju, ya, ghairu mudbirin, dan tidak mundur dari medan perang, ya. Tsumma qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW, kaifa kulta, ya, sedikit menghentikan perkataannya, afwan, apa tadi yang antum tanyakan, ya, mengkonfirmasi ulang. Qala, kemudian sahabat tersebut mengulangi pertanyaannya, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffiru anni khataaya,
apa pendapatmu jika aku terbunuh di medan perang di jalan Allah, apakah akan diampuni semua dosa-dosaku? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, betul." Diulangi ya. In qutilta fi sabilillah, kalau kamu terbunuh di medan perang, wa anta sabirun muhtasab, dan kamu bersabar tak mengharapkan pahala, muqbilun ghairu mudbir, dan maju ke medan perang tidak mundur dari medan perang, maka akan diampuni semua dosa-dosa illa dain, kecuali hutang. Hutang tidak diampuni ya. Fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik, karena sesungguhnya Jibril alaihi salam mengabarkan kepadaku demikian ya. Jadi Nabi sempat terputus tadi ceritanya ya, pendapatnya, karena diberitahu oleh Jibril alaihi salam bahwasanya hutang tidak termasuk yang diampuni. Nah, ini peringatan ya, peringatan kepada kita agar tidak bermudah-mudahan untuk berhutang. Jadi kalau hutang itu kalau bisa opsi terakhir lah ya. Opsi terakhir kalau kita memang sudah sulit banget dan ini bersifat urgen ya. Jadi kalau kita nggak ngutang maka kita akan terancam kematian misalnya ya. Nggak bisa makan atau nggak bisa terpenuhi hajat primer kita. Nah, itu baru kita berhutang ya. Kemudian man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha wa islafaha. Nah, ini pentingnya meluruskan niat ya, dan berazam, berkomitmen untuk melunasi hutang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man akhadha amwalan nasi yuridu adaaha addallahu anhu. Siapa yang mengambil harta manusia ya, maksudnya dengan cara hutang ya, yuridu adaaha, dan dia berniat untuk mengembalikan hutang tersebut, addallahu anhu, maka Allah akan membantu untuk melunasinya. Nah, ini ya, pentingnya niat berazam untuk melunasi hutang, karena Allah akan membantunya untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Nah, siapa yang ngutang dan dia memang enggak niat bayar, maka Allah akan membangkrutkannya. Ya, akan merusak ya hartanya. Nah, ini peringatan bahwasanya kalau kita ngutang itu wajib berazam untuk bisa melunasi hutang tersebut. Karena Allah akan mudahkan kita. Allah akan mudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang tersebut. Wa an Syuaib, kemudian hadis yang lain, wa an Syuaib bin Amr qala haddatsana Suhaibul Khair an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un an la yuwafihi iyyahu laqiyallaha sariqan. Siapa saja orang yang berhutang ya, dan dia berniat untuk tidak melunasinya, maka nanti dia bertemu kepada Allah di hari kiamat berstatus sebagai seorang pencuri ya. Jadi kalau orang itu niat nggak bayar hutang, maka dia sama saja statusnya orang yang mencuri harta orang lain. Kemudian perkara yang berikutnya terkait adab-adab berhutang ya, al-amru bi ada'id dain, perintah untuk membayar hutang. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat An-Nisa ayat 58, qala ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Nah, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan agar kita menunaikan amanat kepada yang berhak ya. Amanah itu tanggungan ya, tanggungan, kewajiban, dan hutang termasuk tanggungan dan kewajiban, dan wajib kita tunaikan kepada orang yang berhak atau orang yang menghutangi kita. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli, dan kalau kita membuat hukum ya di antara manusia, hendaklah memberikan hukuman dengan cara yang adil. Innallaha ni'ma ya'idzukum bi, sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ini perintah di dalam Al-Quran agar kita menunaikan hutang, karena hutang termasuk amanah ya, yang paling besar yang harus kita tunaikan kepada pemilik
pemilik harta tersebut. Nah, itu dari definisi, kemudian motivasi kita agar semangat untuk saling memberikan hutang kepada saudara muslim kita yang sedang kesulitan finansial, kemudian peringatan tentang bahayanya berhutang, kemudian perintah untuk menunaikan hutang. Nah, kemudian pasal yang berikutnya adalah adab-adab di dalam pelunasan hutang. Ya, bagi siapa ini? Bagi debitur, ya. Husnul qada, ya, bahwasanya kalau kita berhutang hendaknya kita memberikan dengan husnul qada, ya, dengan pembayaran yang lebih baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana li rajulin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis dari Abu Hurairah, beliau berkata, suatu ketika, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang kepada seseorang, sinnun minal ibil, ya, unta muda yang umurnya sekian, ya. Faja'ahu yataqadahu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tuhu. Satu ketika dia menagihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'tuhu, berikan, ya, berikan unta yang dulu kita hutang, ya. Fatalabu sinnahu falam yajidu illa sinnan fawqaha. Maka, ya, para sahabat mencari usia unta yang dulu seusia yang Rasulullah SAW pinjam, ya, dari orang tersebut. Maka nggak ketemu, ya, kecuali ada unta yang sinan fauqaha, yang umurnya lebih tinggi, ya, atau lebih tua dari unta yang dulu dipinjam oleh Rasulullah SAW. Faqala a'tuhu. Kata Nabi SAW, ya udah, berikan saja yang lebih baik itu, ya, yang untanya lebih bagus, yang lebih tua, ya. Faqala, kemudian krediturnya berkata, aufaitani aufallahu bika, ya, engkau telah menunaikan hak, atau engkau telah menunaikan kewajiban, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Kemudian Nabi membalas, qala Nabi SAW, inna khiyarakum ahsanukum qada'an, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang memberikan pelunasan hutang dengan yang lebih baik. Ya, di sini Nabi SAW mengajarkan kepada kita yang berhutang untuk membayar dengan pembayaran yang terbaik, ya, minimal impas. Kalau ada yang lebih baik, kita bayar hutang itu dengan yang lebih baik, kita lebihkan, ya, kita bayar hutang duit, kita tambahkan hadiah misalnya, ya, tambahkan besek, ya, tambahkan apa yang bisa membuat si kreditur itu lebih bahagia, ya. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik kalian adalah yang membayar hutang dengan yang lebih baik. Kita memberikan bunga itu adab, ya, adab orang yang berhutang itu memberikan bunga, ya. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tambahan atas hutang itu tidak semuanya haram, ya, tidak semuanya riba, ya. Menjadi hukum riba itu kalau tambahannya dibangun atas dasar kesepakatan komersial, ya. Kalau di awal disepakati, saya hutangi kamu 1 juta, nanti kamu bayar 1.200.000. Nah, ini yang tidak boleh, ya, ini yang dinamakan riba. Tapi kalau hutang piutang ini tidak dibangun atas asas komersial, tapi murni dibangun atas asas sosial, ya, tabarruk, ya. Kemudian secara inisiatif pihak kreditur memberikan kelebihan ketika pelunasan, maka ini hukumnya boleh, ya. Nah, begitu pentingnya pondasi atau pokok akad, ya, kita melihat pokok akad dalam sebuah transaksi. Jadi dilihat akad ini dibangun atas dasar komersial atau sosial. Mengapa? Karena kaidah riba dan goror itu tidak berlaku di transaksi sosial, ya. Sekali lagi, kaidah riba dan goror tidak berlaku di dalam transaksi sosial. Itu hanya berlaku dalam ranah komersial. Kemudian hadis yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Jabir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjid, dan kemudian ketika itu Nabi berada di dalam masjid. Qala Mis'ar, ya, rawi, urahu qala duha, aku mengira waktu itu Nabi salat duha, ya. Faqala sholli raq'atain, kemudian setelah Nabi selesai salat, Nabi menyuruh Jabir untuk salat dua rakaat, sholli raq'atain. Wa kana li alaihi dainun, ya,
faqadani wazadani, dan Nabi ketika itu memiliki hutang kepadaku, ya. Kemudian setelah aku selesai sholat, Nabi membayar hutangnya, wazada, dan memberikan kelebihan dan memberikan bunga, ya, dan memberikan kelebihan dari hutang. Nah, ini adab-adab kalau kita berhutang kita memberikan kelebihan, ya. Kemudian hadis yang lain tentang adab-adab kita ketika melunasi hutang, ya. Wa an Ismail bin Ibrahim bin Abdullah bin Abi Rabi'ah al-Makhzumi an abihi an jaddihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam istalafa minhu hina ghaza Hunainan, ya, bahwa Nabi SAW berhutang kepadanya, ya, ketika perang Hunain, Salasin, sejumlah 30 au arba'in alfa atau 40 ribu. Falamma qadima qadaha iyyahu tsumma qala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nah, kemudian ketika bertemu Nabi membayar hutang tersebut, kemudian Nabi bersabda barakallahu laka fi ahlika wa malika. Nah, ini adab kalau kita bayar utang, kita doakan orang yang menghutangi kita dengan doa apa? Barakallahu laka fi ahlika wa malika. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada keluarga dan hartamu, ya. Innama jazaa'us salaf al-wafa wal ham. Sesungguhnya balasan bagi orang yang dihutangi itu adalah dengan melunasinya dan kita mengucapkan rasa syukur, ya, dengan mendoakan beliau yang menghutangi kita. Semoga kita doakan keberkahan kepada keluarganya dan keberkahan kepada hartanya. Ini adab-adab pelunasan hutang, ya. Kalau kita nggak bisa ngasih kelebihan, ya kita doakan, ya, kita doakan orang yang ngutangin kita itu dengan doa keberkahan. Semoga Allah berikan keberkahan fi ahlika wa malika, dalam pada keluarga dan hartanya. Nah, ini adab bagi debitur, ya, orang yang berhutang. Kemudian setelah itu adab bagi si kreditur kalau ngutangin orang, adab ketika nagih hutangnya gimana, ya? Husnul mutalabah, ya, menagih dengan cara yang baik. Hadis dari Ibnu Umar wa Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man talaba haqqan, siapa yang meminta haknya, ya, ini meminta nagih hutang, ya, falyatlubuhu fi afafin wafin au ghairi wafin. Siapa yang nagih hutang, ya, maka hendaknya dia meminta dengan santun, ya, dengan hormat, baik hutang tersebut dibayar atau tidak dibayar. Nah, ini kalau nagih hutang itu nggak boleh ngegas, ya, meskipun kita nggak dibayar, nih orang nggak bayar-bayar, tetap adabnya nagih dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, tidak ngatain, ya, tidak menghina, tidak mencela. Tetap adabnya adalah menagih dengan cara yang baik, karena menagih dengan cara yang baik itu pahalanya besar, ya, pahalanya besar. Kemudian adab yang berikutnya, ketika ini masih untuk si kreditur, ya, ketika orang yang kita tagih belum bisa bayar utang karena susah, ya, karena emang dia orang yang miskin atau kesulitan, yaitu inzar al-mu'sir, kita harus memberikan tangguh bagi orang yang kesulitan bayar hutang. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 280, ya. Ayat ini setelah ayat-ayat tentang riba, Allah melanjutkan dengan ayat tentang menangguhkan, ya, memberikan tangguh kepada orang yang kesulitan bayar hutang. Qala ta'ala wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah, ya, kalau orang yang kamu tagih itu dalam keadaan kesulitan, maka hendaklah kamu tunggu sampai dia lapang, ya, sampai dia punya duit. Wa anta saddaqu khairun lakum, kalau kamu sedekahkan hutang itu maka itu lebih baik bagi kamu, in kuntum ta'lamun, kalau kamu mengetahui. Jadi adabnya kalau ada teman kita yang ngutang dan emang kita tahu dia orang yang lagi susah, lagi sulit, ya, hendaknya kita berikan tangguh. Dan kalau kita lapang,
keuangan kita sedang lapang, sebaiknya kita sedekahkan hutang itu kepada dia. Kata Allah, in kuntum ta'lam, kalau kamu mengetahui. Berarti di sini tanda apa itu? Tanda pahalanya sangat besar, ya, kita menyedekahkan hutang saudara kita, teman kita yang lagi kesusahan. Wa an Hudzaifah, kemudian motivasi lagi untuk menangguhkan, yang memberikan tangguh orang yang kesulitan bayar hutang. Hadis dari Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, sami'tu Nabi yaqul, aku mendengar Nabi berkata, mata rajulun faqila lahu, ya. Nabi bercerita, ada seorang yang meninggal, faqila lahu, dikatakan kepadanya, ma kunta taqul, ya, apa yang kamu dulu katakan, ya, kepada manusia? Qala, aku berkata, kuntu ubayyi'un nas, aku adalah, ya, dia bercerita tentang background dia ini di hari kiamat, ya. Di hari kiamat ada seseorang yang dia ditanya, ya, dulu apa yang kamu lakukan kepada manusia? Ya, apa muamalah yang kamu lakukan kepada manusia? Kuntu ubayyi'un nas, aku berjual beli. Ya, ini dia seorang pedagang, ya, seorang saudagar. Aku berjual beli kepada manusia, dan pedagang ini senang memberikan utang, ya, memberikan utang. Kemudian fa'atajawwazu 'anil mu'sir, ya, wa ukhaffifu 'anil mu'sir. Dan aku memberikan kelapangan, ya, atau tambahan waktu bagi orang yang kesulitan bayar utang. Wa ukhaffifu 'anil mu'sir, dan aku berlemah lembut dan memberikan diskon, ya, memberikan diskon, meringankan orang yang kesulitan bayar hutang. Kemudian apa? Dikatakan kepadanya faghufira lahu, dan semua dosa-dosanya diampuni, ya, Masya Allah. Cuma gara-gara apa? Dia dulu orang di dunia senang ngutangin orang dan senang ngasih tempo panjang orang yang nggak mampu bayar. Itu bisa mengampuni semua dosa-dosanya nanti di hari kiamat. Ya, pada amalan kebaikan itu mengandung pahala yang besar. Kemudian hadis yang lain yang bisa kita jadikan motivasi, ya, hadis dari Abil Yusri, sahibin Nabi SAW, sahabat Nabi SAW. Qala, beliau berkata, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, man ahabba an yuzillahu Allahu fi zillihi falyunzir mu'siran aw liyadha anhu. Siapa yang ingin, ya, dinaungi Allah nanti di hari kiamat, ya, falyunzir, maka hendaknya dia beri tangguh orang yang nggak mampu bayar hutang atau dibebaskan dari hutang, ya. Orang yang memberikan tangguh orang yang nggak bisa bayar hutang ini termasuk orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, ya. Masya Allah, pahalanya besar, ya, di dalam akad hutang piutang itu. Kemudian sekarang peringatan atau adab bagi orang yang tidak bayar hutang, ya. Nah, ini di kitab ini bagus ngejelasinnya gantian. Ada bagi si krediturnya, ada bagi si debiturnya. Nah, sekarang giliran si debitur. Matlul ghaniyyi zulmun. Bahwasanya orang yang dia mampu tapi dia menunda-nunda pembayaran hutang, maka dia termasuk orang yang zalim. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah sabda, matlul ghani zulmun. Ya, orang yang mampu tapi dia tidak mau bayar hutang, maka dia termasuk orang yang zalim, ya, termasuk orang yang zalim. Maka hendaknya kita langsung bayar kalau kita mampu bayar hutang. Nah, standar mampu itu apa sih? Apa standar mampu itu harus nunggu? Nah, ini kadang yang jadi pasal karet, ya, buat orang-orang. Dia jalan-jalan kemana tapi merasa belum mampu, ya, belum mampu membayar hutang. Ya, standar mampu dia bayar hutang itu kalau dia sudah terpenuhi semua hajat primernya, artinya dia masih bisa makan, ya, dan dia ada kelebihan sejumlah nilai uang tersebut, maka itu sudah dikatakan mampu bayar hutang. Bukan nunggu dia kaya raya dulu baru bayar hutang, enggak, ya. Jangan nunggu kaya raya dulu baru bayar, kalau gitu nanti enggak bayar. Ya, standar mampu itu kalau dia kebutuhan primernya sudah terpenuhi, artinya dia masih bisa makan, masih bisa sholat, ya, pakai pakaian untuk sholat dan lain sebagainya, memenuhi kewajiban. Nah, kalau dia punya uang lebih dari itu, dari hajatnya, maka itu dikatakan dia mampu membayar hutang. Ya, kemudian hadis yang
terakhir ya terkait tentang hutang di kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang duit yang diambil manfaat maka itu adalah riba. Nah, ini hadis tentang riba terakhir. An Abi Hurairah, an Abi Burdah. Hadis dari Abi Burdah, qala, beliau berkata, qadimtu al-Madinah falaqitu Abdullah bin Salam. Ya, Abi Burdah datang ke kota Madinah dan bertemu sahabat siapa? Abdullah bin Salam. Faqala, kemudian dia berkata, intalik ma'i, ayo ikut ke rumah saya ya, ilal manzil fa asqika fi qadahin syariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku akan memberikan minuman ya dengan gelas yang pernah diminum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, jadi ini adab ya, adab ketemu teman ya, ketemu sahabat di jalan, ngajak mampir, yuk main yuk ke rumah. Nah, itu memang adab dari zaman sahabat Nabi SAW. Dan untuk memikat temannya supaya mau mampir, diiming-imingi bahwa saya nanti akan diberikan suguhan minum dengan gelas yang pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena bekas-bekas Rasulullah SAW itu mengandung berkah, ya, mengandung berkah. Wa tusalli fi masjid shalla fihi, dan kamu akan sholat nanti di masjid yang Nabi SAW pernah sholat di situ. Fantolak tumahu, ya udah, jadi Abi Burdah berangkat bersama Abdullah bin Salam main ke rumah. Fasaqani sawiqan, ya, kemudian aku disuguhi minuman, wa ta'amani tamran, dan aku diberikan suguhan kurma, wa sholaitu fi masjidihi, dan sholat di masjidnya. Faqala li, kemudian Abdullah bin Salam memberikan nasihat. Nah, ini adab-adab mampir ke rumah teman, saling menasihati di dalam kebaikan ya. Saling menasihati di dalam innaka fi ardir riba, sesungguhnya kamu berada di negeri di mana riba itu fiha fash, riba itu merajalela, tersebar ya. Wa inna min abwabir riba, dan sungguh di antara pintu-pintu riba, anna ahadakum yuqridul qarda ila ajalin, jika seseorang menghutangi saudaranya sampai tempo waktu tertentu ya dan belum lunas, fa idza balagha atahu bihi wa bisallatin fiha hadiyatun fattaqi tilka sallah wa ma fiha. Nah, ketika ketemu orang yang berhutang ini ya, kalau dia membawa sekeranjang hadiah, maka kata Abdullah bin Salam, maka kamu hendaklah bertakwa kepada Allah terhadap hadiah tersebut, sekeranjang hadiah tersebut, dan apa yang ada di dalamnya. Artinya apa? Artinya jangan diambil hadiah tersebut. Jadi kalau ada orang ngutang ke kita, tiba-tiba bawa hadiah, tiba-tiba bawa besek ya, nah itu jangan diterima hadiahnya, karena itu termasuk riba ya, karena itu termasuk riba. Nah, kita bisa bayangkan ya, di zaman para sahabat itu dikatakan riba sudah merajalela, yang sudah tersebar dengan dahsyat. Nah, apa kabar zaman sekarang? Ya, zaman sekarang riba mungkin udah lebih seperti kegelapan, ya, kegelapan yang menyelimuti langit-langit. Ya, bahkan kaum muslimin sudah bias, nggak bisa membedakan mana riba, mana jual beli. Ya, yang jual beli dibilang riba, yang riba dibilang jual beli, karena saking samarnya riba, ya, saking tidak bisa membedakannya mana yang halal mana yang haram. Ya, kaum muslimin banyak melakukan riba, ya, karena mereka tidak sadar bahwa itu riba, karena nggak kenal, ya, nggak paham mana itu riba qard, mana itu riba jual beli, mana itu riba fadl, ya. Bahkan kaum muslimin sekarang banyak yang bekerja di lembaga-lembaga riba, ya, lembaga-lembaga riba. Padahal zahirnya muslim, ya, banyak yang kerudungan, ya enggak? Banyak yang kerudungan, banyak yang jilbaban, kerja di lembaga produsen riba, ya. Nah, ini banyak kaum muslimin yang menganggap enteng dosa riba. Dan sebaliknya, mengira itu jual beli padahal itu adalah riba. Ya, ini pentingnya kita memberikan edukasi kepada masyarakat, ya, untuk agar mereka bisa membedakan mana itu riba, mana jual beli, ya, karena berbeda jauh,
ya, antara riba dengan jual beli. Saya pernah jelaskan di sini kalau tidak salah ya, di pertemuan dulu yang pertama tentang perbedaan jual beli dengan riba. Ya, ketika menjelaskan syarah surat Al-Baqarah ayat 275. Ya, ketika ada orang-orang jahiliyah mengklaim innamal bai' mislu riba, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, ya. Nah, jual beli yang diklaim sama dengan riba oleh orang-orang jahiliyah itu adalah jual beli kredit, ya, di mana harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai, ya. Katanya itu sama aja dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi perbedaan antara jual beli kredit dengan harga kredit lebih mahal ketimbang harga tunai dengan transaksi riba jahiliyah itu apa bedanya? Ada yang ingat nggak di sini? Kan sama-sama tempo, ya, sama-sama kata orang jahiliyah sama-sama ngambil untung dengan bertambahnya tenor, ya, tenor. Makin panjang tenor, makin besar marginnya. Kalau gitu sama aja dong dengan riba katanya. Riba jahiliyah kan begitu. Semakin lama kita bayar utang, semakin besar bunganya, ya. Apa bedanya? Iya, akadnya beda. Apa yang membedakan dari akadnya? Ya? Sosial. Dan dua-duanya ini sama-sama komersial ini. Ya, dua-duanya sama-sama komersial. Yang cuma yang jual beli mengkomersialkan apa itu? Hah? Pertukaran barang. Kalau yang riba ngambil untung dari pertukaran uang, itu kan jelas bedanya, ya. Maka setiap transaksi pertukaran antara uang dengan uang yang diambil keuntungan, maka itu adalah riba, ya. Kalau jual beli itu ada barang yang dipertukarkan. Nah, ini makanya zaman sekarang tuh saya susah loh ceramah ngejelasin kepada ikhwan-ikhwan, antum jualan barang ngambil untung, barang yang nggak ada itu nggak boleh loh. Iya nggak? Iya, itu susah ngejelasinnya. Kenapa? Karena orang nggak bisa membedakan mana jual beli mana riba. Tanda bahwa itu jual beli itu ada objek yang dipertukarkan. Kalau nggak ada objek yang dipertukarkan, antum jualan apa? Ya kan, gitu. Nah, ini prinsip dalam muamalah. Setiap profit, benefit yang sering saya tegaskan di majelis, ya, untung, bagi hasil, margin, bunga, apapun itu namanya, nggak boleh, itu haram kita ambil kecuali dia memiliki underlying atau dasar jual beli atau jasa. Nah, ini prinsip, ya. Maka kita nggak boleh bikin pungutan apapun tuh, mau namanya bunga kayak margin, bagi hasil, profit, margin, dividen, kalau nggak ada dasar jual belinya maka itu haram, ya, maka itu haram. Ada pungutan apa nih, ya, pendaftaran, ya, pendaftaran sekolah, pendaftaran apapun, tidak ada objek jual beli atau jasa, maka itu tetap saja batil, ya, tetap itu pungutan yang tidak halal. Ini mudah sebetulnya, ya, dalam bertransaksi itu. Kalau transaksinya transaksi komersial, ya, perlu digarisbawahi. Karena kalau transaksi sosial, ya, nggak ada alasannya kita ngasih orang, boleh nggak? Boleh, ya. Tapi kalau transaksi komersial, kita ngambil duit orang, ya, mindahin duit orang ke kita, itu harus memiliki dasar. Maka kita harus curiga. Kalau kita dapat untung duit, ini duit dari apa ya? Perasaan saya nggak jualan barang, ya. Perasaan saya nggak pernah kerja sama orang, nggak pernah ngasih jasa, kok dapat duit? Nah, ini harus kita hati-hati. Duit apa ini, ya? Nah, kita punya yayasan, punya sekolah, kita pungut uang pendaftaran. Pendaftaran ini underlying-nya apa ya? Ya, apakah saya jual jasa? Apakah saya kasih barang orang yang bayar pendaftaran? Nah, kalau nggak ada, hati-hati nih, ini haram ini hukumnya, ya. Nah, kalau kita pendaftaran sekolah, ya, kasih underlying barang apa kek, ya, goodie bag, buku bacaan, kalender, snack box, ya, merchandise, ya, sehingga uang pendaftaran itu memiliki dasar, ya, memiliki underlying. Jangan cuma bikin uang pendaftaran tapi cuma namanya doang, nggak dapat apa-apa orang, cuma dapat kertas, nih daftar, ya, tapi bayar. Nggak boleh seperti itu, ya. Setiap pungutan itu harus punya dasar jual beli. Kalau enggak itu merupakan kezoliman, ya. Seperti itu. Ya, baik, mungkin sampai di sini dulu, ya, materinya. Nah, sudah jam 11. Insya Allah
Untuk mengembangkan materi kita bisa membuka diskusi ya, barangkali yang ditanyakan oleh jamaah sekalian, baik yang berkaitan langsung dengan materi hutang piutang ataupun perkara muamalah yang lain. Tafadhol. Ya, bismillah. Apakah dari Iman ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ya, ini yang depan. Ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya ketika Ana pernah dengar kalau misalkan di Gojek, Heeh. misalkan di GoPay dengan yang offline-nya nilainya berbeda, itu masuknya riba Ustaz ya? Offline sama online berbeda, maksudnya harganya. Harganya, Harga di harga di harga makanan misalnya ya. harga makanan di offline, di Mm-mm. misal di tempat, Mm-mm. kita makan di tempat dengan ketika pesan di online itu harganya berbeda, itu masuknya riba Ustaz ya? Enggak riba. Iya, Enggak riba itu. enggak riba. Ya ribanya di mana? Riba itu kan tadi pertukaran antara uang dengan uang. Kalau kadang ada orang jualan. Kalau jualan di marketplace harganya sekian, jualan offline harganya sekian, atau jualan di pameran harganya sekian, jualan di rumah harganya sekian, itu boleh. Ya boleh-boleh Boleh. saja. Berarti nggak masalah Ustaz, Enggak ada misalkan masalah nggak ya. masalah. Eh, Poin ribanya di mana yang bikin syubhat? Karena kan biasanya kalau di online itu ada tambahan 20% itu Ustaz. Karena dua harga Ustaz. Dua harga enggak ada masalah. Iya. Bai'atain fi bai'ah, hadis yang menjelaskan tentang tidak bolehnya dua harga dalam satu jual beli, itu para ulama menegaskan artinya adalah bai'ul ainah. Ya, jual beli ainah, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Bai'atain fi bai'ah itu maksudnya adalah bai'ul ainah. Nah, jadi rekayasa riba. Jadi ada orang jualan itu skema refinancing di konvensional ya. Jadi orang punya rumah nih, dia nggak niat jual rumah, dia butuh duit ya, dijual ke bank, dibeli lagi sama dia dengan harga yang lebih mahal, dengan harga kredit ya. Jadi si nasabah ini dia rumahnya nggak kemana-mana ya, dia jual dengan harga murah ke bank, dia beli lagi secara kredit dengan harga yang lebih mahal. Nah, itu yang dimaksud dengan dua harga dalam satu transaksi. Objeknya sama, tapi harganya beda dan dijual dengan pihak yang itu-itu aja. Ini rekayasa ribawi. Itu yang dimaksud dengan bai'atain fi bai'ah. Dua jual beli dalam satu jual beli, itu rekayasa riba namanya ya. Jadi kalau kita jualan nih, kita jualan di pameran atau di acara kayak gini di masjid, di depan masjid, harganya lebih murah. Tapi kita jual di marketplace lebih mahal, itu kan harganya banyak sebetulnya. Nggak ada masalah, kita jual dengan harga yang variatif, bergantung event, bergantung kondisi, bergantung platform yang kita pakai. Di Gojek kita jualan sekian, di marketplace kita jualan sekian, itu nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tidak ada delik ribanya di sana. Allahu a'lam bishawab. Gimana? Ada subhat, masih ada subhat? Di mananya? Ribanya di mana? Riba itu kan ngambil untung dari utang. Utangnya di mana coba? Utangnya di mana? Itu Ustaz, maksudnya Pak, Hah? Ana pernah kalau bisa harganya disamain sama antara itu. Jadi bayar si customer bayar ketika jadi bayar di tempat sama online sama. Jadi cara Iya, enggak. Ana bingung kenapa kok bisa nyasar ke riba gitu kan? Bisa nyasar ke riba. Padahal dia si pelaku usaha hanya membedakan antara harga cash dengan harga platform. Kenapa dia malah memahalkan harga yang di platform? Karena ada biaya marketing. Kan platform itu bayar sistem kemitraan. Ya harus bayar. Boleh nggak bayar kemitraan gitu? Boleh. Ya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Kayak kita jualan di mall, ada pajak, ada biaya sewa. Tentu kita jual barangnya jadi lebih mahal karena masukin ke HPP kan? Boleh nggak seperti itu? Boleh. Nah, ibarat seperti itu. Iya, boleh. Kalau kita jual di Gojek dengan harga yang lebih mahal karena harus ada yang di-share ya dengan platform, itu nggak ada masalah. Sama seperti kita jualan di mall, jualan di mana harus bayar pajak, bayar sewa toko lebih mahal. Kan kita masukkan ke HPP, pasti harganya lebih lebih mahal. Itu nggak ada masalah. Ya, jangan dibikin ribet. Iya, jangan dibikin ribet. syukur Ustaz. Iya. Satu lagi boleh nggak Iya, Ustaz? silakan silakan. Sama ini Ustaz. Heeh. Apa namanya? Kalau misalkan kita menu nih bakar-bakaran kan Ustaz, itu asapnya kan kemana-mana Ustaz. Gimana gimana? Eh, saya usaha makanan, Makanan, makanan bakar-bakaran Ustaz. bakar-bakaran. Ya misalkan bakar atau Mm-mm. sate kan asapnya
kemana-mana itu masuk ke ranah zalim atau enggak ya? Oh, asapnya kemana-mana ya. Wallahu a'lam. Kalau yang dimaksud zolim mengganggu orang mungkin ya mungkin. Tapi kalau dimaksud zolim dalam hal muamalah enggak ya dalam hal muamalah enggak. Jadi kalau zolim mungkin ada orang yang alergi asap, asapnya kena orang, ya itu mungkin masuk mengganggu ya. Makanya kalau jual bakar-bakar ya bagusnya pakai exhaust. Exhaust di atas itu ada exhaust jadi asapnya itu enggak kemana-mana. Ya, enggak kemana-mana. Asan seperti itu. Iya. Baik. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustadz, tadi kan kaitannya riba itu dengan barang ya Ustadz ya. Bagaimana kalau kaitannya dengan jasa Ustadz itu? Gimana? Jasa apa tuh yang ada ribanya? Kayak tadi misalkan kan untuk pendaftaran sekolahan segala macam itu kan sebenarnya nanti atau pembayaran-pembayaran yang di sekolah itu kan imbal baliknya dalam bentuk jasa, misalkan guru mengajar anak gitu ya. Oh, itu kan udah ada biaya SPP. Ya, jasa pengajaran itu dari biaya SPP. Jasa fasilitas itu dari biaya uang pangkal. Nah, pendaftaran objeknya apa? Jasanya apa? Kalau pendaftaran nanti biasanya untuk ini ya uang bisa jadi untuk fasilitas sekolah gitu biasanya. Fasilitas sekolah sudah disewa dari uang pangkal dan uang daftar ulang biasanya. Iya. Nah, bingung kan? Iya, harus cari makanya. Jangan sekedar bikin-bikin uang pendaftaran mahal-mahal tuh, uang pendaftaran 500 sejuta, apa objeknya? Hati-hati itu jadi api neraka kalau nggak ada objeknya. Harus ada objeknya ya, Allahu a'lam. Baik, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ringkas saja Ustadz. Iya. Price itu ditentukan berdasarkan kuantiti. Maka beli 25 dengan beli 200, kami yang menjual memberikan perbedaan harga. Apakah Betul. itu termasuk bagian daripada hal yang salah Boleh. atau diberlakukan umum Itu aja? boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik, terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini. Mana dulu? Yang dekat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz buat Iya, ilmunya. Ana ada 2 pertanyaan. Jadi yang pertama terkait ada hutang piutang. Bagaimana prioritas apabila ada kita misalnya mempunyai hutang gitu ya. Tapi sebenarnya kita mampu. Jadi si pemberi hutang ini mengisyaratkan untuk membayar setiap bulan sekian X gitu misalnya. Oke. Nah, tapi kemampuan kita sebenarnya di bawahnya. Nah, apakah dalam kaidah yang ada membayar hutang tadi, itu kita harus bayar semampu kita, itu yang pertama. Yang kedua, apakah boleh kita dalam kaitannya konteksnya prioritas, apakah boleh kita menyisihkan uang untuk membangun usaha yang niatnya tuh sebenarnya untuk dalam tanda kutip untuk memperbanyak uang kita lah untuk nantinya bisa bayar hutang. Itu yang pertama Ustaz. Iya. Iya, artinya kalau nilai hutang yang dibayarkan itu tinggal kita diskusikan saja sama kreditur ya. Kita mampunya berapa ya, jangan kita bayar mengiyakan cicilan yang lebih di atas kemampuan kita. Ya, kalau kita mengiyakan berarti kita mengklaim mampu. Ya, seperti itu. Kita negosiasi kepada kreditur untuk bayar sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang kedua, tadi kalau kita punya uang, maka wajib yang ditunaikan adalah hutang dulu, baru kita yang lain. Selama kita masih bisa makan ya, kecuali kita nggak bisa makan, kecuali harus memutar uang itu untuk modal usaha. Nah, baru itu boleh dulu diputar, baru kemudian bayar hutang. Wallahu a'lam. Nah Ustaz, yang Ya. kedua terkait marketplace Ustaz. Jadi saya sebut nama aja kali Ustaz. Tokopedia itu kan saat kita bayar kita ada pilihan third party untuk delivery service-nya. Oke. Nah, kita tuh suka dapat diskon sebenarnya, potongan harga dari si misalkan Gojek lah. Nah, Tokopedia dan Gojek ini kan walaupun sekarang sudah melebur jadi satu. Nah, tapi kan yang ngasih potongan itu si Gojeknya Ustadz. Nah, itu ada syubhat nggak di situ? Iya, tergantung akadnya. Akadnya sepaket apa enggak ongkir itu. Kalau akadnya sepaket ya enggak ada masalah. Berarti kita jualan sepaket plus
jasa kirim. Tapi kalau dipisah antara harga barang dengan ongkirnya, nah maka itu berarti dia beli sendiri kan jasa kirimnya itu, ya maka diskonnya kita kembalikan ke konsumen gitu. Oh, jadi jangan dipakai Ustaz ya? Iya betul. Allahu a'lam bishawab. Afwan, mungkin sepertinya cukup dulu ya. Ana ingin ke belakang. Ingin ke belakang. Ya, mungkin nanti bisa di belakang ya kalau masih ada yang ingin bertanya. Sekarang kita tutup dulu majelis kali ini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah pengumuman. Insya Allah nanti ba'da zuhur kita ada kumpul bareng Ustadz sambil menyantap makan siang ya buat teman-teman. Mohon jangan pulang dulu. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.